Lagi ke depan. Dan kepada seluruh para bapak ibu yang bis 5 sampai bis 8 yang masih ada di luar musola, kami persilakan untuk masuk ke musola dan menempati tempat yang kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Yang semangat. Salam Baitullah. Armi mereka. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khudhu anni manasikakum. Wa qala al-ulama wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Al-hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. A'izzal kurama wal fudala, para alim, para ulama, khususnya kepada yang mulia guru kita bersama, pembimbing kita Kiai Haji Agus Dermawan, yang terhormat pembimbing kita, guru kita semua, Uday Ustadz Dev Aryan Yusuf, dan tidak lupa pula kepada yang mulia pembimbing kita sekaligus Direktur PT Armenarika Perdana, Ustazah Ibunda Haja dan Nelly Guril MSI, alladzina sam'an wa ta'atan. Kepada seluruh rekan-rekan mutawif, dan kami tidak lupa pula kepada seluruh ayah bundaku yang tercinta, para tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hababnakum hubban syadida. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita berkumpul bermuajahah di salah satu taman dari sekian banyak taman surganya Allah. Raudhatun min riyadi jannati jinanihi, yaitu majelis ilmi, tempat yang kita tempati pada pagi hari ini dalam rangka kita akan mentelaah, memperkuat bekal ilmiah kita untuk kita melaksanakan ibadah haji yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan tempat yang kita tempati pada saat ini dapat menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menempati surganya yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita melaksanakan ibadah haji, bagaimana tata cara kita menyembah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan sebuah prosesi untuk kita taat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak lepas dari prosedur, dari tata cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Apabila mana kita melakukan ibadah tersebut, tapi kita tidak berlandasan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka amal tersebut tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda mengingatkan kepada kita, khudhu anni manasikakum. Dan ulama yang keempat sepakat bahwasanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka barang siapapun yang melaksanakan suatu hal ibadah apapun, termasuk ibadah haji, dengan tanpa landasan ilmunya, maka amal ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para bapak, ayah bundaku yang tercinta, pada pagi hari ini kami sengaja mengumpulkan ayah bundaku mulai dari bis 5 sampai bis 8 di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka maksud dan tujuan kami adalah untuk kita kembali mentelaah, memperkuat bekal ilmiah kita untuk haji. Maka mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh para mubaligh kita nantinya dapat dicerna, dapat diterima dengan baik oleh ayah bundaku semua, dan dapat menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan mudah-mudahan ibadah haji yang akan kita laksanakan menjadi ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka para bapak ibu, pada kesempatan pagi hari ini kami sebagai muqassimul baramij maka akan kami bacakan acara demi acara yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini. Acara ini akan diawali dengan pembukaan dan akan kita buka dengan pembacaan Sab'al Matani Ummul Quran surah Al-Fatihah bersama, dan akan dilanjutkan dengan mata rantai acara yang kedua, yaitu penyampaian manasik, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh guru kita, pembimbing kita, Ustaz Dev Aryan Yusuf, dan akan dilanjut dengan penyampaian teknis keberangkatan kita dari Hotel Transit menuju ke Mina, dari Mina menuju ke Padang Arafah, dan sampai pelaksanaan ibadah haji kita nantinya sampai selesai. Yang mana hal tersebut akan disampaikan langsung oleh bunda kita tercinta, Ustazah Ibunda Hajah Darneli Buril. Maka para bapak ibu yang kami hormati, untuk lebih mengefisien waktu, mari kita bersama-sama kita buka acara ini dengan kita membaca Sab'al Matani atau Ummul Quran surah Al-Fatihah. Harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kita menginjak pada mata rantai acara yang kedua, yaitu manasik, dan kita langsung saja kita panggil Al-Ustaz Dev Aryan Yusuf. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mudah-mudahan semua yang hadir di 5 sampai 8 sehat walafiat. Amin. Panjang umur yang barokah, haji mabrur. Amin. Kita akan review sedikit manasik yang sudah pernah disampaikan di tanah air. Ada manasik di tanah air, ada buku manasik. Nah, sekarang kita review khusus manasik hajinya.
Kalau manasik umrohnya sudah, alhamdulillah sudah kelar. Sekarang kita belajar sedikit review tentang manasik hajinya. Karena hari ini Bapak Ibu sudah ada di hotel transit. Sebentar lagi sampai pada puncak tujuan kita, yaitu haji. Maka perlu kita review lagi. Ini sebagai ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk mencapai haji mabrur adalah mempersiapkan diri dengan bekal ilmu. Nah, ikhtiar kita ini kita ulang-ulang, ilmu semakin sering diulang, insya Allah mudah-mudahan semakin melekat dan memudahkan kita di dalam menjalankan semua rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu, saya mau bikin kesepakatan dulu. Selama acara berlangsung tidak ada yang tidur. Soalnya hawa-hawanya nih, muka-mukanya kelihatannya udah agak ini nih, kantuk gitu ya. Atau mungkin tadi sambil nunggu sesi pertama, nunggu sesi kedua sambil tidur, begitu udah sesi kedua dibangunkan, mungkin nyawanya dulu ngumpul. Nah, dimohon semuanya on ya, semuanya mengikuti supaya penjelasannya bisa ditangkap dengan baik. Boleh ngantuk asal jangan tidur. Ya. Oke, kita akan langsung saja Bapak Ibu. Prosesi haji Arafah, Muzdalifah, Mina. Sekarang disingkat Ar-Musna. Dulu disingkat Ar-Mina, Arafah, Mina ya. Tapi rupanya pemerintah sadar, Ar-Mina sudah ada yang punya rupanya ya. Sekarang diganti Ar-Musna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah sekarang Bapak Ibu kita ada di Mekah dan sebentar lagi kita akan mulai memasuki prosesi ibadah umroh. Oleh karena itu saya akan jelaskan secara singkat ringkasan perjalanan haji kita. Ini ringkas dulu rutenya dan alurnya supaya kita ada gambaran Bapak Ibu ya. Yang terpampang di layar ini adalah peta. Ini kota Mekah. Saat ini kita ada di sini. Walaupun sekarang kita agak jauh dari Masjidil Haram, tapi ini masih di Mekah Bapak Ibu. Kemudian Mina, Muzdalifah di sini dan Mina dan Arafah di sebelah sini. Pada hari Kamis tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 7 Masehi dan tanggal 8 Dzulhijjah kita akan bergerak Bapak Ibu dari Mekah menuju Mina. Kita bergerak dari Mekah menuju Mina, kemudian menginap di Mina 1 malam. Nanti saya jelaskan detailnya, ini baru ringkasannya dulu. Esok harinya tanggal 9 Dzulhijjah kita akan berangkat meninggalkan Mina menuju ke Arafah. Tanggal 9. Di Arafah sampai matahari terbenam wukuf, kemudian selesai makan malam, sholat maghrib isya, kita akan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita lanjutkan perjalanan malam itu menuju ke Mekah. Kenapa ini tanggal 10? Karena Muzdalifah kita tinggalkan sudah lewat tengah malam. Jadi mampir di Muzdalifah itu pokoknya lewat tengah malam kita sudah bisa meninggalkan Muzdalifah dan kita menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, kemudian tahallul yang pertama. Setelah itu kita dari Mekah kembali ke Mina tanggal 10 juga untuk melaksanakan lontar jumroh Aqobah. Setelah lontar jumroh Aqobah berarti sudah tahallul sani atau tahallul yang kedua selesai. Jadi Bapak Ibu, pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ada 2 pekerjaan haji yang bisa didahulukan satu dengan yang lain, yaitu melontar jumroh Aqobah dan tawaf ifadah. Boleh Aqobah dulu baru ifadah, boleh ifadah dulu baru Aqobah. Nah, oleh karena jalur kita untuk haji plus base-nya itu diarahkan jalurnya ini ke arah Mekah, bukan ke arah Mina, maka kita manfaatkan langsung sholat di sini tawaf ifadah, insya Allah sebelum subuh. Kemudian setelah sholat subuh, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Setelah itu kita sarapan di Hotel Anjum dan setelah selesai sarapan kita akan menuju ke Mina. Mudah-mudahan di Mina ini masih sekitar jam 10, jam 11 dan jadwal kita dari maktab ditentukan juga saat itu. Kita akan bisa langsung melontar jumroh Aqobah. Selesai jumroh Aqobah berarti sudah tuntas semua rangkaian haji kita, sudah tahallul, tinggal lempar-lempar jumroh. Nah ini ringkasannya seperti itu kurang lebihnya ya. Nah sekarang kita masuk detailnya Bapak Ibu. Pada tanggal 8 Dzulhijjah hari Kamis kita semuanya akan kembali berpakaian ihram. Kita kembali berpakaian ihram. Jangan lupa mandi ihram di kamar masing-masing seperti waktu Bapak Ibu di Madinah. Dari Madinah mau ke sini kan mandi ihram.
Setelah mandi ihram semuanya berganti pakaian ihram. Jam berapa? Untuk jamnya teknisnya nanti dijelaskan pada sesi yang kedua oleh Bunda Guril. Ini saya menjelaskan tentang ibadah-ibadahnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu berganti pakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaatnya. Kalau dulu dari Madinah di Bir Ali kan. Nah, kalau di sini di hotel ini, boleh di kamar masing-masing, boleh di musola ini. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian kita naik ke bis, nanti niatnya dibimbing di dalam bis. Kalau pada waktu kita mau berangkat umroh, kita disunahkan sebelum berihram memotong kuku, memotong bulu-bulu dan sebagainya. Tetapi karena ini 1 sampai 10 Zulhijjah, bagi yang berniat kurban disunahkan tidak memotong-motong. Jadi biarkan saja. Sampai di sini ada pertanyaan tentang mandi ihram? Kita lanjutkan dulu ya. Nah, setelah berpakaian ihram, kita review lagi apa larangan-larangannya. Jangan sampai lupa. Bagi laki-laki tidak boleh tidak boleh mencabut atau memotong rambut dan kuku. Di samping larangan ihram juga ini kan kita yang disunahkan untuk tidak memotong-motong ketika kita berkurban kan mulai dari tanggal 1 ya. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Kemudian memakai pakaian berjahit, tidak boleh hanya pakaian ihram 2 lembar kain saja, menutup kepala dengan sesuatu yang nempel di kepala, nggak boleh. Kalau nggak nempel nggak apa-apa. Contohnya apa? Pakai payung, boleh. Berteduh di bawah pohon, boleh. Berteduh di atap, 2 atap, boleh, tidak masalah. Kemudian tidak boleh memakai kaos kaki atau sepatu bagi laki-laki. Ini kita pakai sendal semuanya. Kemudian tidak boleh pakai cadar dan sarung tangan bagi perempuan. Tidak boleh pakai cadar dan sarung tangan bagi perempuan. Ini larangan yang spesifik bagi laki-laki, bagi perempuan. Kemudian untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh pakai minyak wangi di badan maupun di pakaian. Pada saat mandi ihram masih boleh. Pada saat mandi ihram pakai sabun, pakai shampoo, setelah mandi pakai deodoran, pakai wangi-wangi di badan boleh. Bapak-bapak pakai minyak rambut supaya rambutnya rapi boleh. Larangan ini berlaku ketika sudah berpakaian ihram dan sudah melafazkan niat, seperti yang kemarin di Madinah. Kemudian jika terjadi pelanggaran di atas, ada pelanggaran-pelanggaran dari larangan di atas, maka kena fidyah. Fidyahnya atau dendanya bisa pilih dari 3 pilihan: menyembelih kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberikan sedekah, memberi makan kepada 6 orang miskin. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak ada pelanggaran di sini, tapi mungkin Bapak Ibu merasa kok aku kayaknya nggak tenang ya, kayaknya kemarin ada rambut yang rontok, kok kayaknya kemarin ada pelanggaran ini. Udah, daripada kayaknya supaya tenang disempurnakan, udahlah saya mau sedekah ke 6 orang. 1 orang kasih aja 10 real ke 6 orang miskin yang nyapu-nyapu di jalan itu, sebagai penyempurna barangkali ada was-was dalam larangan-larangan ihram ini. Kemudian tidak boleh berburu atau membunuh hewan buruan atau membantu orang lain yang berburu. Insya Allah nggak ada yang berburu di sini ya. Nah, ini dendanya kalau sampai ada yang berburu, membayar denda seharga hewan yang diburu tersebut. Kemudian tidak boleh menikah atau menikahkan, tidak boleh rofas. Nah ini, berbuat atau berbicara dapat membangkitkan syahwat. Yang suami istri walaupun halal, tapi ketika sedang berpakaian ihram dijaga ya, jangan sampai rofas, jangan sampai timbul syahwat. Apalagi bukan suami istri. Ibu-ibu, maaf ya, bapak-bapak nanti 3 hari di Mina, insya Allah 2 hari pakai pakaian ihram. Ya, jadi ibu-ibu jangan berpikiran yang macam-macam ketika melihat laki-laki berpakaian ihram. Nanti ada pengalaman pribadi dari Bunda, aku nanti dia diceritakan. Ya. Oke. Kemudian tidak boleh jidal atau berdebat, bertengkar, berantem, dihindari. Tidak boleh busuk, berbuat maksiat. Berbuat maksiat apa saja dihindari. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran ini, mau menikah atau rofas, jidal, busuk, tidak ada nilai denda yang ditentukan, tetapi itu tergolong perbuatan dosa. Jadi harus perbanyak istighfar, banyak mengampun kepada Allah. Oleh karena itu dihindari, jangan sampai ini terjadi. Kemudian dilarang berhubungan suami istri ketika sedang berpakaian ihram. Jadi sekali lagi saya tekankan, larangan ini ketika sedang berihram. Sebab ada yang berangkat haji suami istri, dari mulai Madinah sampai hari ini tidak berani berhubungan suami istri. Katanya apa? Selama berhaji gak boleh hubungan suami istri. Siapa yang bilang? Yang tidak boleh itu hanya ketika berpakaian ihram. Ketika dari Madinah Bir Ali, labbaik Allahumma umratan, berpakaian ihram, kemudian tawaf sa'i, tahallul, setelah itu boleh.
Oh, ada yang bilang gitu. Kenapa selama ini saya tahan? Loh, kan sudah diulang-ulang waktu manasik toh. Di Jakarta, di Indonesia, di Surabaya, itu diulang-ulang larangan itu, terus di Madinah diulang lagi. Tapi rupanya masih ada yang belum ngerti gitu ya, karena mungkin ngantuk. Jadi manasiknya 1 jam, ngantuknya 40 menit mungkin ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi tidak boleh hubungan suami istri ditahan. Kalau sampai ini dilanggar, maka dendanya menyembelih seekor onta. Bukan masalah harga ontanya mampu beli kan, tapi ini larangan yang memang harus kita jaga. Oleh karena itu nanti ada solusinya. Nah, itu dia nanti udah nyampe pokoknya. Ada cerita gembira bagi Bapak Ibu. Supaya waktu wukuf itu tenang, pikiran plong tenang, nanti ada solusinya ya. Terutama yang dari Madinah sampai Mekah Kamal berempat. Padahal bawa istri, bawa suami ya. Nah, Bapak Ibu, dari larangan-larangan ihram ini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak lanjut. Ibu-ibu, maaf, ada yang nanya, Pak, ini kalau ibu-ibu head itu sebenarnya gimana sih untuk menjalani haji? Ibu-ibu tidak masalah, head tidak masalah, yang tidak boleh itu hanya tawaf ifadah. Jadi pada saat tawaf ifadah itu ibu harus suci semuanya. Kalau pada saat wukuf, niat, mina semua tidak masalah. Tapi nggak usah sholat 2 rakaatnya juga nggak usah, nggak apa-apa. Niat aja terus ikut ke Mina, ke Arafah, lempar jumroh. Cuma nanti waktu ifadah itu ibu yang harus suci. Seandainya pas hari ifadah tanggal 10 itu belum suci, nggak apa-apa, masih ada tanggal 13, mungkin suci di situ. Kalau nggak suci lagi, sedangkan kita besok harus terbang ke tanah air, maka itu masuk dalam kondisi darurat. Ya, segera mandi bersih, mandi jinabah, terus dipakai pembalut, maaf, ya udah tawaf ifadah. Yang kondisinya darurat. Sebab kalau nggak tawaf ifadah, sampai di tanah air itu tahallulnya belum kelar. Sampai di tanah air belum tawaf ifadah, itu hubungan suami istri belum boleh. Jadi tahallulnya belum kelar. Makanya tetap ifadah itu walau bagaimanapun harus dilaksanakan sebelum pulang ke tanah air. Nah, inilah niat yang akan kita baca ketika di dalam bis. Nanti Bapak Ibu semuanya masuk dalam bis. Setelah pakai ihram, sholat 2 rakaat, nanti bisnya nunggu di depan. Kita semua masuk dalam bis dan akan dipandu melafadzkan niat haji. Kalau kemarin dari Ali, labbaik Allahumma umratan. Tapi di sini labbaik Allahumma hajjan. Kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk berhaji. Setelah melafadzkan niat, kemudian dilanjutkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi biasanya bergerak dari Mekah, dari rumah hotel transit menuju Mina, kita bertalbiyah. Pagi-pagi kita bertalbiyah. Masuk Mina sebelum zuhur dan kita di sini istirahat yang disebut dengan yaumu tarwiyah. Apa tarwiyah itu? Tarwiyah itu mempersiapkan diri dengan perbekalan untuk wukuf. Jadi Rasulullah SAW dulu pada tanggal 8 Dzulhijjah beliau singgah di Mina dan di situ berlimpah air. Kemudian beliau membawa bekal air dibawa ke Arafah. Dan beliau Rasulullah SAW tinggal di Mina itu 1 malam. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Nah, kita insya Allah akan melakukan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu di Mina kita akan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pagi harinya tanggal 9 kita akan berangkat menuju Arafah. Nah, ini situasi di Mina seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini di dalam tenda Mina. Semuanya masih berpakaian ihram. Nah, ini kan ini insya Allah tahun 2019 masih musim panas juga, walaupun AC-nya gede-gede, tapi kadang-kadang kalah dengan panasnya. Sehingga bapak-bapak kadang pakaian ihramnya yang atas dibuka seperti ini, nggak masalah. Nah, makanya tadi itu ya, ibu-ibu yang lihat bapak mungkin sedang kepanasan pakai kain ihram atasnya dibuka, ya tundukkan pandangannya Bu ya. Jangan membayangkan yang macam-macam. Nah, di sini selain ada sholat wajib 5 waktu juga kita
kita berikan tausiah dan pikirnya terus talbiyah di sini Bapak Ibu. Nah ini kurang lebihnya antri makan. Nah, kita kasih gambaran biar Bapak Ibu membayangkan yang hanya di tenda ya. Ngantri makan, walaupun ngantri tapi mereka bahagia, acungkan jempol, wah ya. Kemarin malam Ustaz Fauzi ceramahnya bilang bahwa di Mina ini adalah kondisi yang fasilitasnya sudah lebih down, lebih bawah lagi daripada hotel bintang 5, hotel transit, nanti menurun lagi. Tapi jangan salah, mungkin fasilitas menurun, tapi justru disinilah yang paling mulia, yang paling mahal nilainya di sini. Bapak Ibu kalau nggak mau antri di sini misalnya, boleh Pak saya nggak mau antri di Mina, saya mau datang di Mina ketika tidak ada antrian, silahkan datang tanggal 13 Zulhijjah. Terus mau ngapain? Mau bantu bersih-bersih. Jadi di Mina ini kenapa nilainya mahal? Momennya hanya ada setahun sekali. Momennya setahun sekali. Tapi kita sendiri belum tentu bisa setahun sekali untuk mengikuti momen itu. Bapak saja datang ke sini nunggu berapa tahun? 5 tahun, 8 tahun. Maka setelah sampai di sini momen yang sangat luar biasa, yang paling mahal, yang paling mulia, derajatnya paling tinggi, kedekatan dengan Allah yang paling dekat di Mina di Arafah ini, di tenda ini. Jadi dinikmati saja, dinikmati, disyukuri. Yakinlah, nanti setelah pulang, Bapak Ibu yang diceritakan banyak itu bukan di hotel bintang 5, tidak, tapi justru keindahan dan suka dukanya, sukacitanya bukan suka dukanya, sukacitanya ketika berada di Mina, ketika berada di tenda seperti ini. Nah ibu-ibu juga ngantri karena siang panas, pakai topi, ada yang pakai melindungi kepalanya pakai nampan yang mau buat ngantri makan. Alhamdulillah ini dapat juga langsung 2 piring, ya mungkin karena dia nitip, jangan suzon ya. Ada yang nitip temannya di tenda tidak diambilin ya, jeruknya juga 2. Kadang-kadang dengan ngambil pisangnya 3 langsung ya diselipkan di bawah kasur. Tadi Bunda cerita ketika itu dibongkar petugas Bapak Ibu, ternyata itu di bawah kasur banyak apel, banyak jeruk. Nah, belum yang di Madinah, di Mekah itu dikumpulin, maaf ya, ada ibu-ibu tuh yang sekali ngambil apel, ngambil jeruk, ngambil buah itu 7, 8. Itu memang gak dimakan, sengaja mau dibawa pulang ke tanah air buat oleh cucunya. Kenapa saya tahu? Karena kejadian di Bandara Makassar waktu itu ada ibu-ibu tasnya jebol, itu jebol gelundung semua itu apa? Ya Allah, 12 hari Allah itu ngumpulin apel sebanyak itu Bapak Ibu ya. Katanya berkat dari Madinah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah suasana antrian makan. Nah kemudian tanggal 9 pagi kita akan meninggalkan Mina menuju langsung ke Arafah. Kita akan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Mungkin sampai Arafah ini sebelum zuhur sekitar jam 10, jam 9 gunakan untuk istirahat atau Bapak Ibu sudah menikmati suasana atau mungkin mau menelpon keluarganya sebelum berwukuf. Nanti kalau sudah wukuf minta jangan diganggu selama wukuf dan sebagainya. Nah yang penting sebelum zuhur gunakan untuk istirahat. Supaya apa? Pada saat wukuf nanti Bapak Ibu tidak ada yang tidur. Itu waktu yang sangat mahal. Dari mulai dulu sampai matahari terbenam, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngantuk. Gunakan untuk doa, zikir. Doa-doa titipan juga banyak nanti sampaikan di sini, baca di sini. Nah, dari Mina ke Arafah ini masih talbiyah Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan bertalbiyah sampai pelaksanaan wukuf, zikirnya masih talbiyah. Nah, kemudian setelah selesai wukuf, ini suasana wukuf dulu ya, kita tampilkan di sini kurang lebih seperti ini. Ketika menjelang matahari masuk waktu zuhur, kita akan kumpul, pikir bersama. Kemudian ada khutbah Arafah disampaikan oleh para ustadz kita. Ini siapa ini? Oke, kenal nih. Ini Pak Kiadus bukan? Iya ya, terkenalnya di TV itu ya. Masya Allah. Ini kemudian, nah ini adalah doa masing-masing. Nanti kurang lebih doa terpimpinnya itu dari mulai zuhur sampai jam 3. Setelah itu Bapak Ibu dibebaskan, mau doa masing-masing silakan. Mau berdua suami istri cari tempat yang nyaman silakan. Yang penting nyaman untuk berdoa. Ini waktu private time kita dengan Allah tanpa penghalang dan diaminkan jutaan malaikat. Termasuk doa-doa titipan bacakan di sini semuanya. Amanah itu. Jangan kalau titipan dikumpulkan terus berdoa ya Allah, Allah Maha tahu isi doa ini kabulkan sama ya Allah. Nah, terus Pak, kalau saya mendoakan orang lain, saya doa sendiri kapan? Loh, Bapak Ibu jangan salah. Ketika Bapak Ibu mendoakan orang lain, doa-doa yang baik itu kembali kepada Bapak Ibu yang mendoakan. Kan hadisnya seperti itu. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengatakan walaka bimislim.
Ada orang titip doa minta supaya bisa beli rumah, sedangkan bapak ibu maaf rumahnya masih kontrak. Ya begini orang minta doa biar beli rumah, aku aja masih kontrak. Enak aja. Jangan begitu, doakan saja. Ya Allah, ini si Pak Yujo, ya Allah izinkan supaya bisa beli rumah ya Allah. Maka mereka mengatakan walaka bimislim. Semoga kamu juga dapat seperti itu. Untuk apa? Untuk banget? Untuk banget mendoakan baik orang lain, feedbacknya kepada kita. Makin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita panjatkan untuk orang lain, makin banyak feedbacknya kepada kita. Jadi doanya orang lain itu semuanya ngumpul kepada kita nanti bapak feedbacknya. Setiap kalimat yang kita baca, malaikat mengatakan walaka bimislim, walaka bimislim, walaka bimislim. Apalagi Runa Sultan kata malaikat walaka bimislim. Nah, makanya jangan doa yang jelek. Kalau doa jelek, malaikat juga mengatakan walaka bimislim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rafiq, aku sebel banget dengan orang itu. Ya Allah, musuh bebuyut aku ya Allah. Mudah-mudahan anyang-anyang seumur hidup misalnya. Apa kata malaikat? Walaka bimislim. Loh, kan kita sendiri yang susah Bapak Ibu. Nah, jadi kita doa yang baik-baik di sini, doa-doa titipan bacakan, nanti baru doa untuk diri sendiri. Jadi jangan merasa rugi membacakan doa titipan dari orang lain. Nah, kemudian ada lagi yang pilih tempat di luar. Ini fotonya saya ambil waktu haji bulan Desember, jadi musim dingin masih bisa doa di luar, tapi sekarang nggak mungkin, ya panas sekali. Di dalam silakan dari tempat yang nyaman. Makanya ini yang pasangan suami istri berdua doa. Nah, ini kalau istri sendirian mojok nempel AC ya. Nah, pokoknya dari tempat yang nyaman aja Bapak Ibu untuk berdoa. Nah, kemudian sebelum matahari terbenam tidak boleh meninggalkan Arafah. Hati-hati. Makanya di maktab itu dimager. Jangan sampai Bapak Ibu mentang-mentang udah selesai doa, sore-sore habis asar pengen jalan-jalan. Yang aku dengar temanku itu ada kepala dinas sama dirjen itu di maktab 114 misalnya. Kita kan 115 ya. Terus Bapak Ibu cari keluar area, nggak sadar jalan-jalan ternyata keluar dari Arafah. Nah itu jadi nggak sah hukumnya. Maka udah selama hukum ini di tenda aja, nggak usah kemana-mana. Di lingkungan situ aja. Jadi matahari sebelum terbenam tidak boleh meninggalkan Arafah. Nah setelah matahari terbenam, kita sholat maghrib isya, lalu kita makan malam. Setelah itu kita akan bergerak menuju ke Musdalifah. Nah Bapak Ibu, Rasulullah SAW sholat maghrib isya-nya di Musdalifah di jamak takhir. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada halangan, lancar dan beliau jalan kaki. Begitu matahari terbenam, Nabi Muhammad keluar dari Arafah. Nyampe Musdalifah masih kebagian waktu jamak takhir isya. Kondisinya berbeda dengan sekarang. Kita naik bis, kemungkinan macet dan sebagainya. Daripada masuk Musdalifahnya isya-nya sudah lewat, kita maghrib isya di jamak takdim di Arafah. Tidak mengurangi kesempurnaan ibadah haji kita. Nah kemudian setelah di Musdalifah, kita akan singgah nunggu tengah malam lewat. Setelah tengah malam lewat, kita nanti akan bergerak menuju ke Mekah. Nah, ini suasana di Musdalifah, cari batu kerikil. Kalau memang memungkinkan nanti bisnya itu jalan di jalan bawah, kita bisa turun nyari batu kerikil. Tapi kalau bisnya dengan diarahkan lewat jalan layang di atas, kita nggak bisa turun nyari batu kerikil. Makanya sudah disiapkan oleh maktab. Di bawah itu sudah banyak, ada berapa kubik itu batu kerikil yang akan dibagikan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Jadi nggak usah khawatir. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah lewat tengah malam, berarti tanggal 10 pagi dini hari kita meninggalkan Musdalifah menuju ke hilang Mekahnya. Ya kepotong, ya apa? Menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah. Insya Allah menurut estimasi kita nyampe Mekah itu sekitar jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari, langsung kita tawaf ibadah, tawaf plus sa'i. Setelah tawaf plus sa'i, kita tahallul. Sudah boleh ganti pakaian, pas kain ihram, ganti baju biasa, tahallul. Dikatakan tahallul awal, tahallul pertama, karena lewat jumrahnya belum, masih tahallul awal. Maka oleh karena itu kita bersyukur yang berat, tawaf ibadah sudah kita laksanakan, sudah selesai, sudah beres. Kemudian habis sholat subuh kita tunggu sejenak di masjid sambil mengikuti jalannya sholat Idul Adha. Alhamdulillah ya. Nah, setelah sholat Idul Adha selesai, kita sarapan di Hotel Anjum. Samping Masjidil Haram ada hotel namanya Hotel Anjum, kita sarapan di sini. Setelah itu selesai sarapan sekitar jam 9 kita meninggalkan
Jam 9 dan 10 kita meninggalkan Mekah, kita menuju ke Mina, kembali ke Mina lagi. Untuk persiapan apa? Melontar jumroh Aqobah. Ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kita kembali ke Mina, sampai di tenda Mina, kita tunggu jadwal dari maktab, kita melontar jam berapa. Kalau misalnya melontar pagi itu, kita turun dari bis, langsung aja siap-siap melontar jumroh. Jaraknya deket. Dari rumah transit ini, hotel transit, ini belakang itu sudah tempat melempar jumroh. Masih lebih dekat tenda kita maktab 15 ke lempar jumroh daripada sini ke lempar jumroh. Itu saja ada loh bapak-bapak yang tinggal di sini. Ini sekarang kemarin apa tadi pagi itu jalan-jalan ke tempat lempar jumroh. Nyampe sana tadi. Ada di sini? Oh tuh, pun orang tadi dapat hadiah di sini. Kasih hadiah nanti bahasa. Nah, jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, tanggal 10 kita di Mina. Tanggal 10 kita di Mina. Begitu nyampe di tenda Mina, kita akan bersama-sama persiapan melontar jumroh Aqobah. Loh kok ini kok fotonya masih pakai kain ihram? Ini foto tahun 2019. Yang pelaksanaannya Aqobah dulu baru ifadah. Nah, sekarang kita coba ifadah dulu baru Aqobah. Kemungkinan nanti Aqobahnya sudah tidak pakai kain ihram lagi. Karena sudah ganti pakaian biasa, sudah tahallul awal. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 jumroh, ula, wusta, Aqobah. Maka pada tanggal 10 yang kita lempar satu saja, yang Aqobah. Dengan 7 lemparan batu kerikil yang sudah disiapkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan batu kerikil 7 dikumpulkan terus dilempar sekali. Allahu Akbar. Nggak boleh. Jadi satu-satu. Nah, kita lihat. Ini tempat melempar jumroh pada zaman dahulu. Jadi ada tanda tugu. Kemudian dikelilingi oleh sumur. Dan sumur itu dindingnya yang mengerucut supaya batu yang dilempar meluncur ke bawah dan menumpuk pada satu titik. Itulah namanya jamarot, tumpukan kerikil. Pada zaman Nabi nggak ada tubuhnya, karena yang haji baru sedikit. Allahu Akbar, kumpul. Tapi yang haji makin banyak. Kalau nggak dikasih panduan, takutnya lemparnya kemana-mana. Dikasihlah tubuh ini, maksudnya apa? Supaya lemparannya terarah ke tengah. Maksudnya bukan melempar tubuhnya, bukan. Apalagi yang menganggap tubuh ini adalah simbol dari setan, harus saya hancurkan, tidak. Ini hanya untuk panduan. Sehingga lemparnya penuh nafsu, ternyata nggak kena tubuhnya, malah kena jidat teman di seberangnya, bocor ya. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Apalagi melempar pakai sepatu, pakai payung, pakai sendal. Kalau Bapak Ibu beranggapan bahwa tubuh ini adalah simbol dari setan, maka Bapak Ibu akan bingung melihat jumroh sekarang, karena makin besar setannya. Sekarang bukan tugu, tembok Bapak Ibu, dinding sekarang ya. Lu kok tambah gede setannya ya. Jadi memang bukan simbol setan, tapi kita melempar nafsu jelek kita, nafsu setan yang ada dalam diri kita ini kita lemparkan, kita lepaskan. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melempar tidak kena temboknya, asal batunya masuk itu sah. Justru kalau kena temboknya, karena saking kenceng yang lempar terus mental keluar lagi, itu enggak maksud hitungan. Atau saking kenceng yang lempar dengan penuh nafsu dianggap tembok itu setan, mental kena jidatnya sendiri. Nah, makanya ada suara dari situ, sesama setan dilarang melempar. Bocor nggak sah. Oleh karena itu Bapak Ibu, melemparnya pelan-pelan, nempel ke dalam. Yang penting batunya masuk ke dalam ini. Kita lihat ini dari sisi samping. Nah, ini dari sisi samping, temboknya memanjang ke sana. Ini ada sumur yang dindingnya mengerucut, sehingga ketika batu dilemparkan, walaupun tidak kena tembok, asal masuk ke dalam sumur, batu itu akan meluncur ke bawah dan menumpuk di satu titik. Jamarot, tumpukan kerikil. Jadi santai aja lemparnya, nggak usah diri dengan hawa nafsu pakai jurus yang seperti Bapak Ibu pernah lihat ya. Nah, ini videonya sekilas. Ketika kita akan melempar jumroh Aqobah, kita akan melewati tugu jumroh ula. Cuekin aja, cuekin. Kita nggak melempar di sini pada tanggal 10. Jalan terus, ya. Jalan terus. Kurang lebih dari ula ke Wusto itu sekitar 100 meteran lah ya. Ini udah kelihatan, ini Wustonya. Tadi yang ula kita lewati. Kemudian Wusto dari depan kita. Ini jangan melempar di sini juga.
Ini juga akan kita lewati nanti. Jalan pelan-pelan sambil terus bertalbiyah. Ini zikirnya masih aku mah sudah takbiran karena kita sudah tahalul ya. Ini sudah takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Sambil jalan Allahu akbar, Allahu akbar, tinggi banget ya, masya Allah. Nah, sampai kita sabar jalan. Jadi karena kita tidak melempar, maka tidak ada doa mustajab tadi di Ula dan di Wusta. Beda nanti dengan tanggal 11. Nah, begitu sampai di Aqabah, berarti kan kebanyakan kita nyampe sini langsung pengen melempar di sini pojok. Ini berjubel orang Bapak Ibu. Gak usah terburu-buru. Kita ambil dari tengah dulu. Kita ke tengah, ya. Ke tengah. Nanti di daerah sini tuh banyak yang kosong. Jangan juga melempar dari kejauhan. Pastikan badan kita itu nempel di bibir sumur supaya lemparnya tenang gitu kan. Nah, orang berkerumun di sini gak akan lama. Mereka hanya lempar 7 lemparan terus pergi, 7 lemparan pergi. Sehingga ketika orang sudah pergi nanti ada celah kosong di sini. Kita bisa masuk. Nah, pelan-pelan ini akan bisa nempel ke bibir sumur. Ketika sudah nempel, nah, letakkan batu di bibir sumur, tenang, lalu lempar pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau bismillah, Allahu akbar. Seperti itu. Nah, ini. Nah, jangan juga kayak begini. Nah, ini over. Sampai orang takut di situ. Allahu akbar. Allahu akbar. Kayaknya dia punya masalah pribadi. Allahu akbar. Gak gitu juga kali ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mati. Nah, ini tahalul, gundul ya. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu. Tadi waktu selesai ibadah, kemudian sa'i, itu kan sudah tahalul awal ya. Kita tandai dengan melepas pakaian ihram kemudian menggunting rambut. Adapun kalau pengen gundul, nanti kita sama-sama aja di tenda. Di tenda Nina, insya Allah para murid kita banyak yang menyiapkan alat gundul. Situ saling menggundul bergantian, yang penting sabar. Nah, yang ikut juga sabar. Nah, tapi ya kadang-kadang ada kena sialnya juga, lagi dicukur belum kelar, yang cukur kebelet pipis ke toilet dia seperti ini. Nah, jadi buatannya baru separuh, kemana? Mau ke toilet dulu, ganti pulang toiletnya ya. Nah, jadi gak kelar-kelar, alhamdulillah. Nah, ini sudah tahalul sani. Sani itu kedua, tahalul dan tuntas. Wih, dan nikmat. Setelah itu Bapak Ibu tinggal nunggu di tenda, nginep di tenda, nunggu tanggal 11 besoknya kan. Ini kan tanggal 10 tadi ya. Malamnya nginep, sampai lihat sudah tidak berpakaian ihram, semua sudah pakai baju biasa. Ada banyak yang gundul, yang kotak-kotak. Nah, langsung dapat gelar MBA ya, makin kontak aja. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, di sini kegiatannya apa? Tausiah, ya kita kasih siraman rohani, tausiah, sholat, zikir, makan, tidur, sholat, zikir, makan, tidur. Disinilah yang sering kita setkan tamattu, tangi, mangan, turu, tangi, mangan, turu, tamattu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini kita pagi harinya akan berangkat menuju ke tempat melempar jumroh. Ini suasananya kita lihat dulu ya. Suasana, nah ini di tenda, ini tahun 2019, kita doakan semoga tenda tahun ini lebih baik lagi. Aminnya kok gak semangat sih? Nah, gitu ya. Nah, ini semuanya bahagia, sudah bulan haji semuanya, bahagia, alhamdulillah. Tidak ada satu hal yang paling membahagiakan Bapak Ibu bagi jamaah haji kecuali ketika sudah selesai tahalul semuanya, tinggal menikmati, tinggal lontar-lontar jumroh. Nah, di sini biasanya ini ada kabel-kabel, kita punya kabel panjang untuk sumber listrik, ada 12 lubang. Nah, nanti Bapak Ibu juga tetap bawa ya, bawa yang punya pribadi buat nyambungin supaya dekat tempat tidur Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tanggal 11-12 kita akan melempar jumroh ula dengan 7 lemparan batu. Setelah selesai kita minggir, kita berdoa menghadap kiblat. Di sini ada waktu yang mustajab. Tapi nggak bisa lama-lama, biasanya doanya diusir sama askar karena lagi macet katanya begitu. Jadi di sini siapkan doanya yang urgent, yang penting karena kita doa masing-masing sesuai hajat kita. Setelah itu kita geser ke jumroh wusta. Kita lempar 7 juga.
Setelah itu kita berdoa. Di sini ada waktu yang mustajab, minggir tempat yang aman. Kemudian kita melempar jumroh Aqobah. Setelah itu gak ada doa Bapak Ibu. Kita kembali ke tenda Mina. Nunggu besok tanggal 12. Tanggal 12 melakukan seperti ini lagi. Ula, Wusto, Aqobah. Sekali lagi, tanggal 11 melempar jumroh Ula, Wusto, Aqobah. Tanggal 12 Ula, Wusto, Aqobah. Selesai untuk nafar awal. Apa sih nafar awal itu? Nafar awal itu adalah kalau kita mabit di Minanya, niatnya hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Maka sebelum matahari terbenam kita sudah meninggalkan Mina. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nafar sani mau di Minanya sampai tanggal 13. Itu juga insya Allah difasilitasi. Fasilitasi biasanya hanya tinggal beberapa orang yang mau lempar jumrohnya sampai tanggal 13. Itu namanya nafar sani. Berarti kalau nafar sani tanggal 13 Ula, Wusto, Aqobah itu lagi. Nginep semalam lagi maksudnya. Nah, ada yang seperti itu. Nanti tetap didampingi Bapak Ibu. Ada yang dari sini niat, aku pengen nafar sani sampai tanggal 13. Begitu baru sampai sana tanggal 12, capek ya, kalau nggak sanggup aku ya, udah ikut pulang ke hotel ini nggak masalah ya. Walaupun sudah niat, tapi membatalkan niat nafar saninya di sana nggak masalah. Nah inilah Bapak Ibu, tanggal 11, tanggal 12 Dzulhijjah. Nah kemudian ini bagi yang nafar awal yang hanya lempar sampai tanggal 12, maka kita akan kembali ke hotel transit ini. Setelah semua selesai pulang Wusto Aqobah, kita kembali ke tenda terus diangkut bis, naik bis menuju ke hotel transit ini istirahat. Istirahat sambil menunggu jadwal tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Setelah tawaf wada ya kita kembali dari Mekah kita menuju ke Jeddah, nginep semalam terus terbang ke tanah air. Itu intinya seperti itu. Adapun nanti detail jadwalnya dan teknisnya diterangkan oleh Bunda Nuril. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan tentang ibadahnya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nanya, oh ya Bu. Apa Bu? Sholat 2 rakaat. Sunnah. Bisa sunnah mutlak, bisa sunnah qabla ihram, pokoknya sholat 2 rakaat. Nah, Nabi Muhammad juga tidak menyebutkan niatnya apa, beliau sholat 2 rakaat. Niatnya silakan. Ayo, apa lagi? Ya Pak. Tidak, melempar jumroh tidak harus punya wudu. Makanya ibu-ibu yang haid juga tidak masalah. Ya, ada lagi? Bahasan tidak ada yang lainnya. Berarti sudah paham semuanya Pak ya? Mudah-mudahan paham, nggak bingung ya. Tenang Pak. Bu, saya Pak Kiai Agus, Pak Ustadz yang lain, Pak Ustadz Fauzi, para mutoib kita masih ada di sini. Nanti mungkin ketemu waktu makan, ketemu waktu sholat, ketemu lagi di lobi. Tiba-tiba muncul pertanyaan, tanyakan, nggak masalah, tanyakan aja langsung. Karena mungkin sekarang belum ada yang mau ditanyakan, tiba-tiba pas mau tidur merenung, oh iya ini kalau gini gimana ya? Tanyain aja, jangan malu-malu. Supaya semuanya jelas dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Itu saja karena waktunya dibagi-bagi. Oh iya silakan. Bisa. Bapak nanti Bapak Ibu yang berhalangan gak kuat mau lempar jumroh, sakit dan sebagainya silakan menghubungi Ustadz di bisnya masing-masing. Nanti akan diberikan solusi bagaimana cara untuk mewakilkannya. Bisa diwakili Pak. Ya. Ada lagi? Ya Pak. Iya, ditemani. Nanti laporan aja Bapak yang mau nafar sani di bisnya masing-masing. Kemudian dikumpulkan nanti siapa orang, nanti akan didampingi, tetap didampingi. Tawaf wada sama Pak. Pokoknya yang grup 1 yang berangkat tanggal 17 itu yang bersama-sama grup 1 tawaf wadanya. Yang grup 2 yang berangkat tanggal 18 tawaf wadanya kan sama-sama semuanya. Dibimbing semuanya. Ya, ada lagi namanya?
Ya Pak? Tidak, tawaf wada pakai baju biasa. Iya kan, so kita berangkat dari sini dulu. Kan nanti kita istirahat dulu di sini Pak. Baru nanti diumumkan jadwal tawaf wada. Nah siap-siap aja, ambil air wudhu pakai baju biasa. Kita naik bis ke Masjidil Haram, tawaf wada 7 putaran 2 rakaat selesai, nggak pakai sadi. Kenapa? Enggak, ini secara hukum dulu Pak. Maaf ya, secara hukum dulu ya. Nanti kalau teknis kan beda. Jadi secara hukum dulu, secara hukum, ketika tawaf wada sudah tidak berpakaian ihram. Tapi secara teknis, nah nanti kita lihat situasi dan kondisi. Apakah kita mau pakai ihram semua supaya bisa masuk ke pelataran tawaf? Apakah tanpa pakaian ihram baju biasa tapi di atas? Nanti lihat sikon Pak ya. Kita lihat sikon aja nanti biar disurvei dulu kondisinya seperti apa. Oke, ada lagi mau nanya? Ya Pak. Ya. Ya. Padahal nafsunya banyak. Dari sifat buruk kita itu Pak, kita pilih, kita screening mana. Dan tiap orang beda-beda ya Pak ya. Maka kita makanya di Mina itu kan merenung. Waktu kita tarwiyah itu bisa untuk merenung. Waktu di sini juga di masjid merenung. Kira-kira sifat jelek saya itu apa? Yang mau bismillah sudah saya lepaskan di Umroh Aqobah. Itu Pak caranya. Tipsnya seperti itu aja. Kita renungkan kan masing-masing orang beda-beda. Kira-kira di antara sifat jelek itu apa? 7 yang paling nggak suka, yang paling memang udah kecanduan dan pengen ditinggalkan, bisa seperti itu ya. Nah, itu silakan seperti itu. Ya Pak. Dan satu lagi Bapak Ibu, jangan lupa nanti doa-doa yang untuk diri sendiri juga dicatat ya. Dicatat, jangan cuma diingat-ingat. Supaya nanti di Arafah Bapak Ibu itu gak kebingungan mau doa apa. Dari sekarang direnungkan kira-kira perlu apa, pengen apa, dicatat supaya gak lupa. Baik, kita bagi-bagi waktu. Kita sekarang insyaallah akan lanjut menjelaskan penjelasan teknis dari Bunda Budil. Dari saya apabila ada kesalahan, kekurangan, khilafan yang kurang jelas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dan para ustaz, para mutawif siap untuk menerima pertanyaan Bapak Ibu selama kita ada di rumah transit ini dan selama di Mina Arafah. Kalau belum jelas jangan sungkan untuk ditanyakan. Terima kasih. Semoga semuanya sehat walafiat. Semoga semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Dan yang penting berpikir yang positif ya Bapak Ibu. Berpikir positif, jangan dibayangkan beratnya, tapi bayangkan senangnya, nikmatnya mendapat jamuan Allah di padang Arafah di Mina. Jangan dipikirkan beratnya, kita jalani aja insya Allah semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.